Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hilal Habib. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang tugas 2 dari praktikum basis data lanjut. Langsung saja ke soal. Ada di tugas 2 ini ada 8 soal dan melibatkan bermacam-macam query yang akan melibatkan, contohnya melibatkan 2 tabel, melibatkan 3 tabel. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Yang soal nomor 1 adalah buat query SQL yang melibatkan 2 tabel. Query itu bersifat bebas dan diharapkan tidak sama antar mahasiswa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada query di atas, data yang ingin ditampilkan adalah data yang berasal dari tabel customer dan tabel invoice, di mana kolom yang dipilih adalah name, status, invoice ID dengan kondisi SSN pada tabel customer dengan SSN pada tabel invoice. Nah, yang kedua ada soal buat query SQL yang melibatkan 2 tabel. Pastikan Anda menggunakan fungsi agregat pada query tersebut. Nah, kita harus menggunakan fungsi agregat pada soal nomor 2 ini. Dapat dilihat dari foto ini memiliki kolom name, SSN, invoice ID, dan hitungan banyaknya invoice ID dalam pembayaran yang berasal dari tabel customer dan tabel invoice dengan kondisi SSN pada tabel customers tersebut dengan SSN pada tabel invoice dan data dikelompokkan berdasarkan name, SSN, invoice ID, dan jumlah invoice ID, serta data yang ditampilkan diurutkan berdasarkan name. Nah, yang ketiga ada buatlah query SQL yang melibatkan 3 tabel. Nah, di sini nomor 3 adalah query SQL yang melibatkan 3 tabel. Langsung saja di sini kita bisa lihat dari foto ini kita dapat lihat bahwa data yang dipilih dari 3 tabel yaitu tabel customer, invoice, dan rooms, di mana data yang ditampilkan adalah name, SSN, invoice ID, dan hotel ID dengan kondisi SSN pada ketiga tabel yaitu sama. Yang keempat ada buatlah query SQL yang melibatkan 3 tabel. Pastikan Anda menggunakan fungsi agregat pada query tersebut. Nah, di sini sama seperti nomor 3, cuma ini pakai fungsi agregat. Nah, dapat dilihat bahwa di atas memiliki kolom name, SSN, invoice ID, hotel ID, dan hitungan banyaknya hotel yang digunakan oleh customers tersebut yang berasal dari tabel customers, invoice, dan rooms dengan kondisi SSN pada ketiga tabel yang sama dan data dikelompokkan berdasarkan name, SSN, invoice ID, dan hotel ID, serta data yang ditampilkan diurutkan berdasarkan name. Dan yang kelima adalah buatlah view yang berasal dari 3 tabel, yaitu tabel customer, invoice, dan bill. Kolom yang sama cukup ditampilkan sekali saja. Nah, yang sama hanya ditampilkan sekali saja, tidak berkali-kali. Langsung saja kita lihat di sini hasil outputnya. Dapat kita lihat bahwa di atas menciptakan sebuah view yang diberi nama check bill yang berasal dari tabel customers, invoice, dan status. Kolom yang dimasukkan adalah SSN, FName atau first name, last name, invoice ID, dates dari bill, amounts, payment methods, dates dari invoice, dan status dengan kondisi SSN pada tabel customers sama dengan SSN pada tabel invoice dan invoice ID pada tabel invoice sama dengan invoice ID pada tabel bill. Yang keenam adalah buatlah query SQL yang memanfaatkan view hasil dari soal nomor 5. Query tersebut diharapkan dapat menghasilkan data-data invoice dan bill yang dilakukan oleh di sini bukan dosen tapi dilakukan oleh pembeli atau pemesan dengan nama tertentu disesuaikan dengan data yang Anda masukkan pada dalam tabel. Nah, dapat di sini kita lihat dari outputnya bahwa query tersebut menampilkan data SSN, name,
status, bill date, dan amount dari view check bill dengan kondisi statusnya paid pada view-nya dan diurutkan berdasarkan SSN. Yang ketujuh adalah query SQL yang akan mengembalikan nama customer dan jumlah amount bill-nya berdasarkan payment methods tertentu. Nah, dapat kita lihat dari outputnya bahwa query di atas menampilkan first name dan last name sebagai nama lengkap dan amount dari tabel bill dan invoice dengan kondisi invoice ID pada kedua tabel tersebut sama dan hanya payment methods-nya berisikan cash. Outputnya hanya menampilkan data nama lengkap dan amount yang sesuai dengan payment methods yang disebutkan. Lalu di soal yang terakhir adalah buatlah query SQL yang akan mengembalikan nama customer yang membayar bill dengan amount paling mahal. Nah, dapat kita lihat di sini Situr Nurbaya memiliki amount yang paling mahal. Karena query atas menampilkan first name dan last name sebagai nama lengkap dan amount yang tertinggi atau paling mahal. Outputnya hanya ada satu karena data tersebut memenuhi kondisi pada query tersebut, yaitu yang paling mahal. Baik, sekian dari laporan saya. Mohon maaf jika ada salah atau silap kata. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.